Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ketemu lagi wabarakatuh. dengan channel Ki Gusti ya. Nah, kali ini saya akan membuat suatu obrolan ya. Obrolan di mana obrolan itu akan membahas tentang ngopi. Berarti ngopi itu singkatan daripada ngobrol perkara iman, itu kata Pak Ustadz. Nah, teman-teman semuanya, saya akan ngobrol bersama rekan saya, guru saya. Kali ini akan membahas tentang yang tadi saya katakan, bagaimana kita obrolan lebih berkualitas ya. Karena di siang hari ini kita berkumpul bertiga untuk ngobrol atau ngopi, ngobrolan perkara iman tersebut ya. Nah, yang pertama kita akan saling bertanya tentang apa yang akan ditanyakan. Mungkin ada rekan saya juga, Abah Berkah akan bertanya. Assalamualaikum. Tiga narasumber yang akan kita tampilkan hari ini adalah guru kita bersama untuk membuka tentang yang sekarang ini lagi hangat dibicarakan sama netizen tentang perkara yang istilahnya melanggar daripada syariat Islam ya. Kita akan bahas, kita akan luruskan agar masyarakat tahu gitu kan. Moga aja video ini menjadikan edukasi buat masyarakat, tahu masyarakat bahwasanya yang sebetulnya yang sekarang lagi di viral atau lagi dihangatkan oleh masyarakat itu ternyata kurang pas ya menurut syariat Islam. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama ngobrol bagaimana selanjutnya obrolan ini kita pahami. Dan jangan lupa di subscribe atau di komen, di like atau di share agar video saya lebih semangat lagi gitu untuk membangun tentang informasi yang sangat luar biasa, mungkin bisa akan menjadikan edukasi atau akan bisa menjadikan ilmu pengetahuan untuk masyarakat semua. Oke. Oh, Masya Allah. Jadi gini Ustadz, saya memiliki sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan ini ya sejujurnya lah, untuk pribadi saya ini sangat menggelitik ya di antara hati dan pikiran ini untuk dapat mengejar paham ilmunya. Artinya agar informasi yang didapat ini bisa searah dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, apa paham daripada ilmu laduni yang pertama? Yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang bisa mendapati ilmu tersebut, itu ciri-cirinya seperti apa? Seandainya pun ada beberapa hal, apa hal-hal tersebut yang bisa membuat orang tersebut mendapati ilmu laduni? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kalau menurut paham saya sendiri atau paham daripada saya mengikuti pengajian dari guru-guru besar kita yang disebut adalah pengajian tauhid khos. Yang disebut ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi kami, kata Allah, atau ilmu yang tidak disangka-sangka untuk si pemilik ilmu tersebut. Dan juga datangnya yang disangka-sangka. Ketika Allah memberikan ilmu laduni tersebut kepada siapapun, itu hak Allah, karena Allah itu wenang, sifat Allah itu wenang. Yahdi mayyasha'u wa yudillu mayyasha'u. Hidayah akan diberikan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Dan kesesatan pula akan diberikan kepada Allah, kepada orang yang Allah kehendaki juga. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai manusia, wajib meyakini, mengitikadkan bahwa kehidupan kita segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, yang disebut Robun, Rabbil Alamin, Allah yang mengurus, yang mengatur, sampai-sampai
kita mengitikadkan bahwa gerak dan diam kita oleh Allah semuanya. Betul. Semua makhluk gerak dan diam oleh Allah. Nah, di antara gerak dan diam itu semua tagayur. Geraknya itu tagayur, berubah. Diam pun tagayur, berubah. Seperti itu. Kalau mengenai ilmu laduni itu tidak bisa kita usahakan atau kita wiridkan supaya kita mendapatkan ilmu laduni, tidak bisa. Paling juga ladu syaitan kalau itu. Kebanyakan jin yang datang kalau seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang beribadah ikhlas kepada Allah, ikhlas itu artian tidak ada pengakuan, ikhlas itu. Tapi kebanyakan orang menurut informasi ilmu laduni ini bisa dipelajari katanya Pak Yata, betul tadi? Ya mungkin kalau untuk kiat-kiatnya, untuk kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu laduni seperti para ulama di pesantren-pesantren suka memberikan aurat kepada murid-muridnya, ini wiridkan, semoga kalian mendapatkan ilmu laduni. Untuk masalah wirid, untuk permasalahan aurat itu tidak jadi masalah kalau niatnya betul. Jadi setiap murid yang diberi aurat, yang diberi amalan oleh gurunya itu mesti ditalkin. Kayak mayit ditalkin. Kayak orang meninggal dunia ditalkin. Talkin itu apa artinya talkin itu? Talkin itu ditanya ya. Membimbing. Oh, membimbing. Oh, Membimbing. Talkin itu ibarat ke zaman sekarang itu seperti Google Maps. Kita mau cari alamat, satu alamat, karena kita tidak tahu, kita unduh Google Maps. Google Maps itu tersebut nanti kita ditunjukkan oleh Google Maps, oleh Google tersebut. 100 kiri belok kiri, 100 meter belok kanan seperti itu. Itu talkin namanya, itu petunjuk dari seorang guru yang disebut guru mursyid itu. Seperti diantaranya ciri guru mursyid kan 9 semua. Di antara satu adalah nasihun, memberi nasihat atau memberi petunjuk kepada muridnya. Kita beri zikir, cara zikir hati kita harus bagaimana, seperti itu. Tidak asal zikir, tidak asal mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat sholawat dan lain-lainnya. Karena semua zikir tersebut adalah nilainya ibadah, harus diberi dengan keilmuannya. Kalau asal zikir, apalagi niatnya untuk mendapatkan ilmu laduni, zikir itu ibadah. Kita lillah, niat karena Allah. Berarti tidak semua orang, tidak semua manusia bisa mendapatkan ilmu laduni. Tidak semua manusia, Iya, karena orang-orang pilihan Allah. Di antaranya yang sudah mempunyai ilmu laduni adalah para waliullah. Harus betul-betul orang-orang yang mursyid atau yang suci, maksudnya gimana? Betul, harus orang yang mursyid. Sedangkan ciri-ciri mursyid ada 9 kan. Betul, betul. Di antaranya yang tadi itu nasihun, solihun, alifin bisyariah, salikin li tariqah, kamil akli, asani siasati, wasiul sadri, di antaranya alifin bi tafaqatin nasi. Nah, yang ini yang jadi masalahnya nih, banyak orang sekarang mengaku bahwasanya saya sudah laduni, bahkan dipublikasikan sama orang tersebut atau sama rekannya, ini sudah mendapatkan ilmu laduni, ini sudah menjadi waliullah. Nah, seperti itu, apakah iya si orang tersebut merasakan bahwasanya kan sudah kelihatan ya, maksudnya kelihatan di sini tentang pergerakan sehari-harinya, mungkin dengan adanya apa istilahnya, dengan kostum-kostum yang dipakai oleh mereka ini, kostum beragama lah gitu ya, agamis, seperti halnya para kiai, para ustadz, akhirnya mengaku-ngaku bahwasanya orang tersebut sudah mempunyai ilmu laduni, bahkan dia mengaku sendiri, saya adalah katanya dari warisan dari para leluhur, katanya kayak gitu. Dari para leluhur saya udah alhamdulillah sudah mempunyai ilmu laduni seperti itu. Nah, pengakuan seperti itu seperti apa, Pak? Biasanya ilmu laduni itu tidak bisa dipraktekkan.
Kalau yang dipraktekkan itu biasa itu dari ilmu jin. Oh, ilmu jin ya. Ilmu jin itu kan hukumnya istidrat daripada Allah. Diberi tapi tidak diridhoi. Iya, iya. Allah berikan tapi bukan dari ridho Allah. Namun panyungkun dia. Betul. Istidrat. 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 Ilmu rajin itu adalah itihad daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sesuatu kemuliaan untuk seorang mursyid. Karena ilmu rajin tidak bisa, itu kan datangnya tiba-tiba dan juga tidak bisa diuji coba. Betul. Tidak bisa diuji coba. Kalau datang tidak bisa kita tolak, tidak datang pun tidak bisa kita minta. Betul. Itulah secara spontanitas. Mungkin seperti orang, karena mungkin orang tersebut adalah sudah suci istilahnya kan itu ya. Tuh. Ibaratnya sudah memahami agamanya itu, pangkatnya itu kiai atau ustadz atau apalah gitu ya. Nah, karena mungkin ketika orang tersebut mau melakukan hal sesuatu mungkin ya, nah, lalu tiba-tiba ijabahnya itu datang secara tiba-tiba, mungkin seperti itu mungkin ya. Seperti seorang kiai tidak mempelajari ilmu kebal misalkan, dia itu hanya fokus untuk beribadah kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan sholawat, apapun yang dia amal. Jadi tidak menghadapi apapun, dia itu sudah niat beribadah saja kepada Allah. Suatu waktu dia ada yang misalkan mencelakai, ternyata yang mencelakai tersebut tidak sampai atau tidak kena gitu. Nah, itu bisa disebut ilmu laduni atau disebut khawariqul adat. Karena gini, saya pernah lihat di medsos ya, banyak orang yang mengaku laduni tersebut ya. Nah, hal semacam ini, ilmu laduni ini, ketika orang sudah mengatakan saya punya ilmu laduni, berarti itu sifatnya bohong berarti ya. Bohong ya, mau ngaku ilmu laduni Ya, gitu. bohong. Bohong berarti. Karena ilmu lagi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipamerkan. Iya, seperti itu, tidak bisa dibuktikan dan tidak dipamerkan. Tidak bisa dipamerkan juga, betul. Berarti bohong ya itu ya. Seperti kita pernah mendengar mungkin khawariqul adat atau namanya para waliullah seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Nurus Bumi, dia masuk ke sesuatu tempat, dia muncul di Mekah, muncul di Cirebon atau di mana, itu kan dengan suluknya, dengan taroki dia suluk kepada Allah. Betul. Dengan keimanan dia, Allah memberikan khawariqul adat, ilmu yang disangka-sangka. Betul. Kira-kira nih, punten kan. Kira-kira nih yang mempunyai ilmu laduni, apa kita bisa menebak atau memprediksi orang tersebut atau enggak itu? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Ya rikul wali ilal wali. Tahu kepada Berarti tidak sembarangan orang kalau begitu ya. Tidak sembarangan orang. Maka dari itu ya. Berarti bohong sifatnya. Betul. Jadi sederhananya daripada uraian tadi, yang namanya ilmu laduni itu pemberian mutlak dari Allah, di mana orang yang katakanlah mendapati hal tersebut akan gugur bisa jadi jika ada pengakuan dirinya mengakui bahwasanya saya memiliki ilmu tersebut, berarti udah ada keguguran di situ ya. Seperti orang yang pintar, dia mengaku pintar itu udah jelek, Udah gugur, betul. udah gugur kepintarannya. Ya. Apalagi kita bodoh mengaku pintar, udah jelas itu. Yang pintar pun tidak boleh merasa pintar. Betul. Yang soleh tidak boleh merasa soleh. Yang ikhlas pun tidak boleh merasa saya sudah bisa ikhlas. Tidak, itu tandanya dia tidak ikhlas. Betul. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah, hati kita dengan Allah, sir kita dengan Allah. Tidak bisa diaku. Makanya di majelis kami, alhamdulillah, ada slogan-slogan atau yang disebut apa namanya itu, slogan visi dan misi. Betul. Di majelis kita visi dan misi adalah menghidupkan agama, bukan cari hidup di dalam agama. Iya, setuju. Kebanyakan Kalau orang dasarnya terbalik ya. agama, kalau untuk dasarnya usaha terserah itu. Kalau dasarnya agama, ibadah, karena pada hakikatnya semua udah mengetahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah.
yang namanya ibadah pasti ada aturannya, Betul. ada ilmunya. Asal ibadah itu ibadah malah di wilayah fikih. Kalau di wilayah tasawuf bukan ibadah lagi namanya ubudiyah. Kalau di wilayah hakikat, di wilayah tauhid namanya ubudah atau abudah. Itu beda lagi. Nah, berarti masyarakat sekarang ya yang belum tahu. Soalnya kan begini kan, banyak orang pengikut di mana-mana, bahkan bukan satu orang yang mengaku-ngaku bahwasanya saya sudah pintar, bahwasanya saya sudah mempunyai ilmu laduni, akhirnya kan dipercaya sama masyarakat banyak. Nah, yang jadi masalahnya ini kita kan miris ya, sebagai orang Islam juga ya minimal lah dikit-dikit tahu kan ya tentang pembahasan ilmu laduni, karena kita kan ngaji setiap hari, ngaji setiap minggu untuk membahas tentang itu. Nah, buat masyarakat mungkin teman-teman semuanya di sini biar tahu ya bahwasanya yang namanya ilmu laduni itu tidak ada, bahkan tidak nyampe ke manusia biasa gitu kan. Allah sudah tetapkan ilmu laduni itu seperti apa yang menerimanya, kan kita luar biasa kan. Kita harus kita nggak tahu ya laduni itu ada di siapa, ternyata kan seperti itu. Jadi itu ada, bukan tidak ada, Ada. Tapi untuk orang-orang tertentu, orang-orang maksudnya. pilihan Allah. Nah, Orang-orang pilihan Allah. Tidak sembarangan bicara orangnya juga kan. Jadi dia itu dalam keseharian itu penuh dengan peribadahan kepada Allah. Seperti halnya kita lihat di dalam kitab Imam Ghazali ya. Toreko Imam Ghazali itu 24 jam waktu satu hari itu dibagi kepada 3 bagian. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk mencari kifayah. Tetapi ketiga waktu tersebut, 24 jam waktu tersebut menjadi ibadah semuanya. Karena dia mencari kifayah, dia itu bukan tujuannya untuk mencari keuntungan, bukan tujuannya untuk mencari sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Hanya menjalankan ibadah, menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Betul. Hanya mencari karunia Allah, mencari fadl Allah, mencari keridhaan Allah. Barangkali atau mungkin keridhaan Allah itu ada di dalam usahanya. Kita sedang berjalan mencari keridhaan Allah, kita sedang berdagang mencari keridhaan Allah, karena mereka sudah yakin bahwa rizki sudah dibagikan, sudah diatur oleh Allah. Yang namanya rizki tidak akan bisa ditarik dengan sesuatu apapun. Terus kita harus tahu bahwa bagian rizki ada rizki madmun, ada rizki mau'ud, ada rizki mamluk, seperti itu. Itu semua harus diketahui oleh masyarakat banyak. Karena terjadi hal seperti itu akibat masyarakat tidak mengenal kepada yang disebut ilmu. Sebetulnya ilmu cuma satu sebetulnya. Betul. Dasarnya pokoknya ilmu adalah ilmu tauhid. Yang lain itu farqun anil ilmi, cabang daripada ilmu tauhid seperti fikih, ilmu tasawuf, ilmu alat, mantik, bayan, ma'ani, seperti itu ada cabang daripada ilmu tauhid. Para musannif kitab atau mu'alif kitab yang mengarang kitab-kitab tersebut tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Tujuannya. Siap. Jadi ilmu laduni itu untuk orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Jelas seperti itu. Oke, jadi kembali lagi untuk masalah ilmu laduni tadi, yaitu tadi hanya orang-orang pilihan Allah, dan bagi siapapun yang mendapatinya memang tidak ada hak untuk pengakuan diri ya, tidak ada hak untuk mengakukan diri ataupun menguraikan kepada sesamanya bahwasanya saat ini saya adalah seseorang yang sudah dikaruniai ilmu laduni, dan itu pun udah gugur saat ya. Adapun pertanyaan yang kedua, tanpa pun harus dijawab, memang dari uraian tadi memang udah jelas bahwasanya tidak ada ciri-ciri khusus agar kita bisa mendapati ilmu laduni. Hanya yang jelas Kiat-kiat betul untuk mendapatkan ilmu laduni emang ada. masih kemungkinan ya, Dari masih kemungkinan ya, ada ya. syariat, tapi kan tidak ada Tidak sebuah kepastian. kepastian, betul, Tidak betul, sebuah betul. kepastian. Betul.
Dan juga kalau kita niat seperti kita beribadah, niatnya pingin ke surga, itu udah salah. jadi. Udah belok itu akidahnya udah Betul. menyimpang itu akidahnya. Tujuan kita ibadah itu kepada Allah, bukan kepada surga. Betul. Kenapa? Karena surga itu adalah makhluk. Betul. Surga itu sarana tempat buat orang-orang yang mendapatkan rahmat dan fadl Allah. Jadi surga itu bukan tujuan ibadah, apalagi neraka, Betul. apalagi pahala. Kita harus tahu tujuan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan kita harus tahu Allah itu seperti apa, harus marifat kepada Allah. Iya, iya. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib kepada manusia itu adalah marifat dulu, kepada mengenal Allah dulu. Misalnya gini, seorang abah ini mau bertamu kepada seseorang yang tidak tahu, yang tahu namanya tapi tidak tahu tempatnya. Kiranya akan sampai tujuan? Tidak akan sampai, karena tidak mengetahui, tidak mengenal, dan cuma tahu mengenal namanya saja. Betul. Orangnya pun tidak tahu wajahnya seperti apa, Betul. orang yang seperti apa. Kira-kiranya akan ketemu? Tidak. Tidak akan. Kita beribadah kepada Allah. Salat mengaku kita itu zikir, ingat kepada Allah. Zikirnya ingat kepada Allah, salatnya ingat kepada Allah. Apapun yang dia lakukan dia ingat kepada Allah. Tapi yang dia ingatkan bukan zat Allah, tapi cuma nama Allah. Dalam hati ada alif, lam, lama, itu bukan Allah, itu nama, hanya sebuah nama. Zat Allah ditulis namanya dengan bahasa Arab, alif, lam, ha. Kalau dalam bahasa Indonesia A, L gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ibadah itu tidak boleh kita beribadah kepada asma. Asma itu nama, tapi ibadah kepada zat yang memiliki asma Allah, dan sifatnya juga banyak sifatnya pun. Ya, kita sebagai orang Islam wajib mengimani atau wajib mengitikadkan 20 sifat Allah yang wajib, ya, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat Allah yang wenang. Itu ada dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Yang wajib ada berapa? Ada 20. Dari 20 itu kan dari 20 tersebut yang wajib dibagi kepada 4 bagian. Sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Harus mengetahui. Seperti sifat salabiyah itu kan menghilangkan, mencabut makulat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makulat? Seperti jihad, ya. Itu makulat. Seperti ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, di pinggir, itu makulat, jarak. Jadi tidak bisa saya dekat dengan Allah seperti saya dekat dengan Abah, dengan Pak Haji. Tidak seperti itu dekat dengan Allah. Maknanya takwil itu. Harus ditakwil maknanya. Tidak sembarangan. Itu kan isi dohir yang dekat dohiriyah. Yang disebut dekat itu kayak gimana? Itu takwil maknanya. Harus dikaji itu lebih dalam lagi. Nah, alhamdulillah ya. Nah, yang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua adalah untuk saya untuk mengkaji ya, bukan mengkaji ya. Pernah nonton salah satu channel orang lain bahwasanya orang tersebut punya ilmu hikmah. Nah, yang jadi keren saat ini nih, ilmu hikmah ini biasanya kan diperbincangkan atau diperjualbelikan, apalagi ya seperti itu ya, diperjualbelikan, beli inilah beli itulah, berbagai macam gesper atau apa ya, sebagai apa Keris, dan lain-lain itu. Nah, ngaku-ngaku ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah ini seperti apa sih, atau bisa dijualbelikan atau kita bisa dipelajari? Nah, dan apa istilahnya untuk menjadi keyakinannya seperti apa gitu maksudnya tadi? Ilmu hikmah itu bisa dipelajari, yaitu ilmu mengenal Allah sebetulnya. Jadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Orang hidup di dunia itu meninggal sampai kepada Allah, atau beribadahnya sampai kepada Allah. Ketika dia meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena dalam meninggal dia selalu ingat kepada Allah, selalu tajali, melihat jelas. Betul. Atau pertela itu dalam bahasa jelas ya, melihat kepada pekerjaan Allah, ya af'al, sifat Allah dan zat Allah. Bisa dilihat, bisa dengan sihir alatnya. Kalau panca indera yang 5 itu tidak bisa menemukan Allah. Itu yang zahir. Jangan salah alat. Menemukan Allah dengan mata ya tidak bisa.
tidak bisa dengan pandangan, tidak bisa dengan penglihatan. Tapi bisa dipelajari juga tentang ilmu hikmah. Bisa dipelajari, kita harus mencari guru mursyid. Oh. Karena Allah memberikan mutiara kehidupan atau ilmu intan berlian atau ilmu nafi itu diberikan oleh Allah kepada guru mursyid. Ya. Nah, Untuk siapa? Untuk murid soleh. untuk manfaatnya ketika kita misalkan ya mempelajari ilmu hikmah. Nah, untuk manfaatnya, untuk apa ilmu hikmah ini manfaatnya? Kalau misalkan kita dipergunakan Itu untuk beribadah kepada Allah. beribadah. Untuk cara-cara kita menjadi mencetak kepribadian kita ingin menjadi orang yang soleh atau solehah. Itulah ilmu hikmah. Kalau yang dipraktekkan di umum, di masa di umum manusia, umumnya itu hanya seperti medsos pernah lihat gitu kan. Itu ilmu kebatinan. Itu mah biasanya itu yang hadir itu jin, bangsa jin. Nah, maksudnya untuk beribadah kepada Allah itu maksudnya kan menolong orang lain juga beribadah kan ya. Nah, dengan menggunakan ilmu hikmah. Nah, berarti sama kan beribadah ya. Itu termasuk beribadah wusul ke Allah Subhanahu wa taala enggak? Kalau untuk usul itu di dalam sirnya dia sendiri atau hati yang paling dalam sudurnya dia sendiri. Kira-kira tidak bisa dia itu usul nggak bisa menebak gitu. Ya. Yang tahu adalah diri dia sendiri. Dan Allah Waktu dia mengobati, bukan menyembuhkan, mengobati. Tidak ada bisa manusia yang bisa menyembuhkan. Doa apapun tidak bisa menyembuhkan. Ayat apapun tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Itu cuma mengobati. Semua dan tidaknya Allah yang berkehendak. Oh ini bisa, buktinya saya bisa mengobati ini semua dengan doa ini. Gitu kan, misalkan itu kan keyakinan dia bahwa dia sembuh dengan obat ini, bukan dengan Allah atau dengan doa ini akan sembuh. Jin juga akan takut dengan misalkan bacaan ini, setan akan kabur dengan bacaan ini. Sebetulnya bukan seperti itu. Emang sebetulnya ada setelah kita mempelajari ilmu hikmah terus kita kebuktian misalkan untuk mengobati orang, ternyata orang tersebut mustajab gitu kan, sembuh daripada efek mengamalkan ilmu hikmah. Emang ada seperti itu tak? Ya kalau dibilang syariat itu bisa terjadi seperti itu menurut syariat. Kalau menurut hakikat tidak bisa. Kalau menurut hakikat Allah sifat itu kan kodim. Terus qiyamu binafsi diantaranya. Sifat Allah itu kan bako gitu kan. Ya sekarang kita lihat sifat Allah yang kodim aja dulu. Terdahulu Allah itu. Tidak akan didahului oleh makhluknya. Coba ada orang sakit diobati dulu atau sembuh dulu? sembuh dulu. Sembuh dulu kalau menurut tauhid. Kalau menurut syariat diobati dulu baru sembuh gitu kan. Kalau menurut ketauhidan sembuh dulu baru dia diobati syariatnya. Karena kenapa? Dari ajalinya mungkin udah tahu orang masyarakat udah tahu. Semua yang ada di alam dunia ini kan sudah ada dari lauhil mahfuz. Udah ada dari inayah ajaliyah, udah ada ketentuan. Sakitnya hari ini, sembuhnya hari ini. Ketika hari itu dia sembuh, akan sembuh jam 2 siang misalkan gitu kan. Bah, sambil bah, Siap. Barakallah. Ada orang yang Allah menghendaki, ada orang yang mengobati, dia arahkan orang tersebut Allah apa kereta gitu semuanya. Detak jantung ya. Ah, Sir. enggak kasih namanya kereta genaun atau rese. niat dari hati mungkin ya. Hmm. Niat dari hati. Ingin mengobati Mengajam dari tetangganya hati. atau mengobati saudaranya. Allah kasih apa namanya? Kasih tahu gitu. Dikasih kemampuan untuk mengobati. Dia dari karena pengakuan kita bahwa semua makhluk gerak dan diam oleh Allah. Ya. Dia diniatkan untuk pergi untuk mengobati saudaranya. Jalannya pun Allah perjalankan. Karena dia dihidupkan oleh Allah. Ketika dia dihidupkan oleh Allah, berarti berjalannya Allah perjalankan. Allah pertemukan dengan orang yang sakit tersebut. Terus Allah bisakan, Allah beri kemampuan dia bisa membaca, misalkan membaca apalah amalan apapun, sholawat atau gimana. Sudah ditiupkan atau dia tujukan kepada orang yang sakit. Tapi di takdir Allah, di ajalinya, dia itu akan sembuh jam 2, misalkan jam 2 siang. Dia datang jam 2 kurang seperempat misalkan. Terus dia obat, dia doa-doain, terus sembuh.
Apa dengan doa itu sembuhnya atau dengan Allah? Karena Allah. Allah yang menyembuhkan, itu cuma syariat. Betul. Seperti doa itu yang menyembuhkan. Betul. Berarti kalau doa bisa menyembuhkan, berarti doa itu hebat. Betul. Bisa melebihi kekuatan Allah. Kan kita harus menunggalkan Allah. Betul. Kita harus mentauhidkan Allah. Mentauhidkan, menunggalkan bahwa Allah nunggal dalam afalnya, nunggal dalam sifatnya, dan nunggal dalam zatnya. Apapun pekerjaan Allah untuk memberikan sakit, memberikan kesembuhan, itu pekerjaan Allah semua. Betul. Berarti orang yang memberi obat ya, memberi doa, berarti orang tersebut yakin kepada doa tersebut mungkin ya. Iya kan, kita kan menurut syariat asbab. Dia sembuh asbab didoain, gitu kan? Asbab. Asbab, Kita ya. ketika melihat asbab harus ingat kepada siapa? Musabib. Ada asbab, ada musabab, ada musabib. Siapa musabib? Allah. Al asbabu min sababil. Berarti jangan yakin kepada doa. Iya, yakin kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Karena doa itu makhluk. Betul. Segala sesuatu selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kecuali Allah sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat. Allah menyimpan kesembuhan lewat doa tersebut, lewat obat tersebut. Itu Allah yang menyimpan. Allah yang memberikan kesembuhan kepada setiap penyakit. Nah, ada nih pertanyaan yang lebih menarik nih. Di luaran sana, di masyarakat kan banyak ya yang sebagai pengaku-pengaku itu, pengaku ahli spiritual, ahli paranormal lah seperti itu ya. Sampai-sampai membuat suatu barang seperti halnya gelang atau cincin atau apa Ya. wapak-wapak terus dijual belikan gitu kan ya. Ini hukumnya bagaimana seperti itu? Yaitu kemusyrikan. Kemusyrikan jelas ya. Iya. Karena itu kan menggunakan jin atau khodam. Betul. Kita tidak boleh menghodamkan kepada jin. Kita beribadah kepada Allah. Jangan mengandalkan atau bersandar kepada selain Allah. Kalau bersandar kepada khodam, kepada bangsa jin, berarti kita sudah menduakan Allah. Tapi dengan syariatnya beliau mereka ini dianggapnya dengan alasan syariat kan. Ini hanya syariat gitu kan. Iya betul, itu hanya syariat. Tapi terangkanlah hakikatnya kepada orang yang diobatinya atau kepada orang lawan bicara kita, biar mereka paham bahwa yang menyembuhkan dia itu bukan ajengan, bukan kiai atau bukan paranormal. Iya. Yang menyembuhkan Tapi itu tidak apa-apa Allah. untuk membuat syariat gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya untuk membuat syariat. Tapi jangan yakin kepada syariat tersebut. Nah, begitu. Iya. Allah memerintahkan sholat bukan untuk kita bersandar kepada sholat. Allah memerintahkan zikir bukan kita harus bergantung bersandar kepada zikir. Allah memberikan pengobatan itu wajib hukumnya mengobati penyakit. Itu memerintahkan wajib mengobati, bukan mewajibkan bersandar kepada mengobati, pada obat. Bukan harus bersandar kepada pengobatan. Tetap harus kepada Allah bersandar. Atau kalau begitu mah nggak usah bikin syariat-syariat dan lain langsung aja kepada yang penciptanya Allah Subhanahu wa Itu taala. main hakikat kalau itu namanya. Tetap Main kita harus hakikat. bersyariat. Oh, tetap. Tidak boleh meninggalkan syariat, karena kalau kita meninggalkan syariat jadi jindik nanti. Kita syariat dijalankan, hakikat pun dijalankan. Karena warisan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ada 3 kategori ilmu kan, ilmu syariat, tarekat dan hakikat. Itu ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Itu semuanya harus dikaji, semuanya itu karena warisan dari Rasulullah SAW. Kalau urusan dunia tidak kebagian warisan, menuntut sampai pengadilan, sampai saling bunuh kadang Iya. dalam warisan, dalam harta benda. Tapi untuk ilmu kenapa tidak menagih gitu kan, tidak mengambil atau mencari tahu kepada seorang kiai atau ajeng atau guru mursyid, Apalagi menuntut ya. apa yang menuntut gitu kan. Saya itu ingin belajar sholat secara syariat harus bagaimana, secara tarekatnya harus bagaimana, secara hakikatnya harus bagaimana, harusnya dipertanyakan. Betul. Karena itu warisan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh daripada Rasulullah SAW. Asyariatu maqali, wat tariqatu fa'ali, wal haqiqatu hali. Itulah hadis Rasulullah SAW. Nah, ada lagi nih. Pertanyaan yang ketiga mungkin ya. Tadi pertanyaan tentang laduni ya.
Yang kedua pertanyaan masalah hikmah ya. Nah, yang ketiga nih pertanyaan tentang yang sekarang lagi hangat. Apa pertanyaannya? Pertanyaan adalah banyak di luaran sana yang menggunakan, sering orang yang menggunakan, saya pun pernah lihat, bahkan saya terus melihat informasi-informasi tentang hipnotis. Nah, tentang hipnotis ini emang ada atau bagaimana itu, atau tidak ada, atau bisa dipelajari, atau istilahnya ada dari sananya itu, dari Al-Qur'annya tentang ilmu hipnotis ini. Kalau untuk hipnotis saya kurang begitu mengetahui, tapi kalau dengar-dengar dari temannya itu mengalihkan perhatian, juga hipnotis kan, gitu kan. Mengalihkan fokus. Ya, karena kan ada ilmu hipnotis ini dengan secara apa ya, secara keilmuan dari batin ada kan, itu lihat dari sugesti, orang-orang. itu yang sugesti. Terus ada secara trik orang mengalihkan bahasa, akhirnya kebiasaan kan, saya pernah sering mengalami saudara saya bahkan ditepuk begini nih, langsung kan hilang. Jadi sugesti yang ditepuk itu hilang, akhirnya nurut kepada orang yang diajak, yang mengajak ngobrolnya, akhirnya hilang kesadaran. Seperti itu. Biasanya kalau ilmu hipnotis untuk orang-orang yang mau dihipnotis, yang mengizinkan dirinya boleh saya hipnotis, tapi dia udah ada izin. Kalau yang tadi tepuk itu dia langsung nurut kepada si penepuk tersebut, itu ilmu gendam katanya. Itu ilmu jin. Ilmu gendam itu ilmu hitam. Ilmu hitam ya, berarti kalau kodam itu. Tujuannya memperdaya ya. Itu jadi kalau orang menganut ilmu seperti itu, menganut jin ya, menganut nurut kepada jin, berarti musyrik dong ya. Iya jelas, musyrik kan bersandar kepada selain Allah. Nah, untuk orang tertentu juga bisa digendam dengan pakai ilmu gendam. Kalau orang-orang tertentu yang orang-orang pilihan Allah, kayaknya tidak akan bisa kalau dia marifat kepada Allah. Dalam keseharian tiap waktu dia mengingat Allah, tapi Allah yang sebenarnya zatnya, dia bukan cuma namanya, maksudnya gitu. Dia mentauhidkan Allah. Jadi jangan kita tertipu dengan kepintaran orang. Setan pun pintar. Setan itu pintar, itu marifat kepada dia, marifat kepada Allah. Tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Tidak menauhidkan Allah. Dia jangan bangga dulu kalau jadi orang pintar. Jangan bangga dulu kalau punya anak pintar. Kalau tidak benar, ngapain? Yang penting kita punya kebenaran yang dasarnya daripada Al-Quran, Al-Hadis, dan sekarang untuk kita yang dipakai sama kita adalah ijma qiyas para ulama, ikuti guru-guru yang mempunyai sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut turunan hakiki. Keturunan hakiki itu adalah keturunan ilmu Rasulullah SAW, nyambung keilmuannya, usul sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mengandung dalil antara Qurannya ini, hadisnya ini, kita ambil, udah kata kita ikut Rasul aja katanya. Itu di zaman Rasul, waktu masih ada kita ikut Rasul, tidak ada sahabat yang ikut sahabat lain, tidak ada. Sahabat yang berguru ke sahabat itu tidak ada, karena ada Rasul, masih ada Rasul. Ngomong gitu Rasul semua itu. Rasul meninggal dunia, itu sahabat. Sahabat meninggal dunia, para tabiin, itbau tabiin, ya, baru ke para ulama sekarang itu. Tabiin juga hidup di zaman 500 tahun ke belakang Hijriah, di 200-300 tahun Hijriah. 500 tahun udah hampir tidak ada yang disebut tabiin. Mujtahid mutlak yang mengistinbat hukum, menetapkan hukum dengan Al-Quran dan hadis, itu hak mujtahid mutlak. Seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Kesini baru 1.500 tahun hijrah ke sini sudah pada meninggal dunia. Yang ada juga mujtahid fatwa. Kelas-kelas Imam Ghazali, kelas Subki Kabir, atau yang pengarang kitab itu tafsir Imam Jalaluddin Asyuyuti.
itu mujtahid fatwa. Kenapa mujtahid fatwa? Yaitu dia mengistihad hukum biqawaidil imam, dengan kawaidnya imam mazhab yang 4 tersebut. Tidak bisa langsung mengistihad hukum dengan Quran dan hadis. Kesininya mujtahid rojeh dengan kawaid mujtahid fatwa. Mujtahid rojeh sekarang sudah hampir habis, mungkin sudah tidak ada. Ada juga manqul nukil daripada mujtahid rojeh. Nah, untuk kita sebagai santri atau yang lagi belajar thalabul ilmi kepada seorang guru, ya guru mursyid, kita tabasul menyamakan paham. Paham yang sudah diberikan oleh guru kita, terus kita menemukan hadisnya, menemukan ayat Al-Qur'annya, oh ini yang dibicarakan guru. Itu namanya tabasul namanya itu. Paling kita seperti itu. Oke. Ini Fed. Jadi saya kembali lagi nih menyikapi pertanyaan beliau tadi mengenai tentang ilmu hikmah. Jadi menurut apa yang bisa saya rangkum daripada kalimat ilmu hikmah ini sebenarnya bukan untuk a i o e o, bukan ya. Hanya sebenarnya untuk membenahi diri bagaimana supaya agar setiap pribadi pribadi tersebut yang melakukan ibadah ataupun pembelajaran mengejar ilmu hikmah tersebut hanya untuk satu hal, agar dapat bertemu dengan Robnya, seperti itu ya. Jadi bukan unsur untuk a i u e o dan sebagainya, bukan ya. Seandainya pun ada kelebihan hal tersebut yang Allah karuniakan, bukan lantas harus dikedepankan, kan begitu ya. Oke. Siap, terima Tidak jadi kasih. jaminan. Betul. Tidak jadi jaminan seorang wali, tidak jadi jaminan. Jangan kita memprediksi bahwa seorang wali itu punya kemampuan yang di luar nalar, yang disebut khariqul adat. Betul. Dia itu bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Itu bukan ciri kewalian, karena jin pun banyak yang bisa seperti itu. Ilmu jin juga banyak yang bisa seperti itu, dan ilmu logika juga bisa seperti itu. Berjalan di atas air, airnya tinggal dipasang kaca dulu aja. Kayak air kan kelihatan itu kan. Itu ilmu biar itu kan logika, sulap itu logika. Ilmu akal itu kan. Akal tabii gitu. Yang sering disiarkan di TV-TV kan itu. Triknya ngomong gitu. Jadi di bawah itu kaca dulu gitu kan, kaca lebar panjang gitu. Kayak seperti jalan di atas air. Kita pernah mendapatkan pepatah daripada guru kita semua bahwa jangan mencari karomah, carilah istiqomah. Betul. Kalau kita mencari karomah, tidak akan dapat istiqomah. Kalau kita mencari istiqomah, maka akan dapat karomah. Kata Rasulullah SAW, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jangan cari karomah, Tapi harus mencari istiqomah. tapi harus mencari Istiqomah amal yang wusul. Nah, Istiqomah amal yang didasari dengan ilmu syariat, tarekat dan hakikat. Itulah istiqomah lah kita dalam amal tersebut. Salatnya wusul, zikirnya wusul, apapun yang dilakukan wusul. Jangan ada pengakuan maksudnya. Jangan ada pengakuan. Karena kita bisa sholat itu kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalilnya itu kan. Semua orang mengarah ke sana. Jangan sampai kita di sholat kita ya. Jangan sampai kita kepintaran Akui. itu pinter kita gitu. Iya, betul. Oh, siap. Kan ada kata bahasa, cek bahasa Sunda mah sahatea atau aing teh kan gitu kan. Seperti Iya. itu. Banyak kan orang itu ya. Pengakuan diri. Dan segala puji hanya milik Allah. Kalau kita dipuji atau diagungkan, dimuliakan oleh manusia, sebetulnya manusia tersebut bukan memuji kita. Betul. Memuji sifat jamal Allah yang zahir dalam diri kita. Karena kita dipintarkan oleh Allah, ditaatkan oleh Allah, dibisahkan ibadah oleh Allah, disolehkan oleh Allah. Bukan memuji kita, kita memuji Allah itu. Sebetulnya kita malah senang dipuji. Senang pujian. Kayaknya itu manis kalau dipuji ya, kayaknya. Kayak anak SD Dia ya. mengakui bahwa memakai pakaian Allah. Pakaian Allah jangan dipakai. Saya tidak berani pakai pakaian seorang polisi juga, saya tidak berani.
Mungkin kalau udah ketahuan polisi gadungan saya dianggap. Betul. Apalagi pakaian Allah ini, sifat Allah dia pakai. Hmm. Takabur, seperti takabur itu sifat Allah. Hmm. Kita tidak boleh takabur karena takabur Ya. sifat Allah, pakaian Betul, Allah. ya, betul ya. Ujub, takabur, ria, sumat, masya Allah. Subhanallah ya, teman-teman semuanya, obrolan lebih mendalam ya ternyata ya. Nah, ada satu lagi yang Terus aja terakhir. nanti ada bersambung lah. Ada yang satu lagi nih terakhir untuk pertanyaan terakhir. Banyakkan di luar sana banyak orang yang menggunakan ilmu-ilmu seperti ilmu keba, anti bacok, anti cukur dan lain-lain. Nah, itu ada atau hanya trik semata itu? Seperti itu. Ada, kalau didebus itu emang ada. Itu menggunakan hodam. Hodam jin maksudnya? Ya, hodam jin. Oh, hodam jin. Hodam jin yang dipakai. Tapi Karena kalau misalkan itu dibuktikan oleh orang-orang makrifat itu tidak ada jin itu kabur biasanya. Kalau bertemu orang yang sudah makrifat kepada Allah, maka jinnya akan kabur, ilmunya akan hilang biasanya kalau ilmu jin tersebut. kalau kita menganut ke jin, mungkin jin juga merasa capek terus disuruh-suruh ya sama kita. Mungkin ada minta atau Iya. aing tadi kerjakan terus minta puluhan gitu ya. Ya, ya. Mungkin terjadi seperti itu ya tadi. Iya, Bisa terjadi. Ya. meminta upah. Upah. Kan pernah dengar dari guru kita juga bahwa orang yang menghodamkan kepada jin ketika meninggal dunia tidak langsung ke barzah, dia ke alam jin dulu untuk pertanggungjawaban. Masuk ke alam jin untuk pertanggungjawaban. Orang-orang dahulu, orang tua dahulu, dia tidak melaksanakan peribadahan kepada Allah, hanya meyakini ilmu-ilmu yang dia tahu seperti kejawen seperti itu. Tapi ketika meninggal dunia dia kayaknya tahu itu bahwa saya akan pergi hari ini, itu kan dikumpulkan saudara-saudaranya atau para anak-anaknya atau cucu-cucunya bahwa hari ini abah mau pulang. Kan bisa mengetahui dia itu mau pulang ya? Iya, kan udah ada perjanjian dengan jinnya. Bulan besok atau minggu besok, hari besok kamu diambil karena udah habis perjanjian, kontrak dengan kami udah habis. Maksudnya mati gitu. Tapi Tapi matinya bukan mati ke alam barzah yang bukan ke barzah, dia masuk ke alam jin dulu bertanggung jawab. Alam jin. Seperti itu. Nah, teman-teman, sobat-sobat semuanya, ngobrol perkara iman yang ngopi ya. Ngobrol perkara iman, alhamdulillah sungguh luar biasa, menarik juga ya. Sampai kita mendapatkan ilmu tentang apa itu laduni, al-hikmah, terus yang satu lagi apa tadi? Hipnotis ya. Sudah dibahas, ternyata ya yang namanya ilmu-ilmu keilmuan tentang itu teh kita jauhilah. Maksudnya begini, bukan untuk tidak percaya ya, kita yakin ada gaib ya Pak, ada gaib, tapi jangan meyakini bahwa diri kita itu yakin kepada menganut, apalagi menganut kepada keilmuan yang diajarkan atau dipelajari gitu. Akhirnya kan bisa-bisa kita menjadi musyrik, Keluar daripada ajaran Rasul. keluar daripada ajaran Islam. Berarti tidak yakin menduakan Allah Subhanahu wa taala kalau begitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut, ada pembahasan lebih menarik. Jangan lupa subscribe, komen, share karena lebih dahsyat lagi dengan ngopi perkara iman ini, ngopi perkara ini akan lebih dahsyat lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung dengan kami, karena kami di program atau suatu sistem atau punya komunitas adalah komunitas manfaat di Caringin ya, BC Berkah, untuk memfasilitasi teman-teman semuanya yang ingin belajar untuk tentang ketauhidan. Kami setiap malam Sabtu ya, kami buka setiap malam Sabtu akan membahas
materi-materi oleh ahli. Alhamdulillah teman-teman ikut bergabung untuk memahami tentang ketauhidan seorang diri kita ya. Ditunggu untuk kedatangan teman-teman ini sebagai undangan untuk umum ya. Silahkan datang jam 8 malam ya waktu Indonesia bagian barat. Berarti jam 19 waktu Indonesia bagian barat. Oke, ditunggu. Oke, terima kasih.